Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dari kelas PBA 4B, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, semester 4. Pada pertemuan kali ini atau minggu ini, materi pembahasannya adalah terkait model dalam pembelajaran bahasa Arab. Model dalam pembelajaran bahasa Arab itu terdapat banyak sekali. Tetapi pada kesempatan kali ini dan yang akan kita bahas itu hanya mengenai 3 model saja. Yang pertama, problem based learning atau bisa disingkat PBL. Yang kedua, project based learning yang bisa disingkat PGBL. Dan yang ketiga, differential based learning atau bisa disingkat DBL. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai apa sih model pembelajaran itu. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu rencana atau model yang berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran di kelas ataupun juga pembelajaran tutorial. Baik, pada pembahasan kali ini, setelah kita membahas tadi apa itu model pembelajaran, kita langsung masuk saja kepada model pembelajaran yang pertama. Model pembelajaran yang pertama yaitu ada problem based learning atau bisa disingkat PBL. PBL ini adalah suatu model pembelajaran yang mana di dalamnya terdapat sebuah permasalahan. Dari permasalahan itu, guru akan melihat cara pola pikir siswa. Jadi siswa di sini berperan aktif atau bisa disebut student center, di mana siswa yang harus berperan aktif daripada guru. Nah, adanya model pembelajaran problem based learning ini melatar belakangi karena adanya penerapan pada sekolah-sekolah kesehatan. Jadi dengan adanya model ini, itu yang paling awal dipakai oleh penerapan model based learning ini, problem based learning ini pertama kali digunakan itu oleh sekolah-sekolah atau instansi kesehatan. Kenapa? Karena di dalam instansi kesehatan itu di dalamnya terdapat banyak permasalahan-permasalahan yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Jadi latar belakangnya yaitu karena konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleks. Nah, berawal dari penerapan pada instansi-instansi kesehatan, jadi seiring berkembangnya zaman diterapkan juga pada instansi-instansi pendidikan gitu. Nah, yang kedua yaitu landasan teorinya. Apa saja sih landasan teorinya? Landasan teorinya itu ada dua. Yang pertama konstruktivisme dan yang kedua kognitivisme. Landasan teori dari konstruktivismenya ini adalah pengalaman. Ya, jadi kenapa pengalaman? Karena ketika guru memberikan suatu permasalahan, siswa pasti ada yang sudah mempunyai pengalaman pada masalah tersebut. Jadi siswa yang pernah mengalami masalah tersebut atau pernah tahu ada permasalahan tersebut bisa untuk membagi pengalamannya kepada teman-temannya gitu. Terus yang kedua landasan teorinya kognitivisme. Kognitivisme di sini maksudnya adalah ketika sudah ada pengalaman dibagi atau di-share kepada teman-temannya, maka bisa diolah kembali jadi menjadi proses berpikir gitu ya. Lalu ada karakteristiknya sebenarnya ada banyak, tetapi yang saya ambil hanya 3 saja karena yang menurut saya paling
inilah yang paling berbeda dari setiap dari setiap modelnya. Yang pertama yaitu terdapat permasalahan seperti yang tadi kita sudah bahas. Permasalahannya itu dari seorang guru, seorang pendidik jadi memberikan suatu permasalahan yang nantinya akan dipecahkan bersama-sama di dalam ruangan kelas tersebut ataupun di dalam pembelajaran tersebut. Terus yang kedua, adanya penyelidikan autentik. Nah, penyelidikan autentik ini jadi siswa ini harus fokus pada masalah yang terkait, pada masalah yang sudah diberikan oleh guru, oleh tenaga pendidik. Setelah itu, yaitu ada kerjasama terkait masalah tersebut. Nah, setelah kerjasama terkait masalah tersebut, nantinya pasti akan memiliki banyak pemikiran-pemikiran yang nantinya akan diolah lagi menjadi proses berpikir, dan hasil akhirnya yaitu adalah menghasilkan sebuah pemikiran baru atau produk baru gitu. Terus lanjut, tujuan dari adanya model problem based learning ini yaitu ada dua. Yang pertama, untuk mengembangkan proses berpikir siswa. Jadi siswa itu bisa mengembangkan pikiran-pikirannya, tidak hanya monoton terkait materi-materi yang ada seperti di buku LKS, pokoknya di buku panduan-panduan yang sudah emang tertera gitu. Jadi siswa itu dibebaskan untuk berpikir, mencari jalan keluar atau memecahkan masalah gitu. Terus yang kedua, untuk menanamkan pada diri siswa itu jiwa-jiwa belajar mandiri, karena semakin bertumbuh besarnya seorang siswa itu akan dituntut untuk menjadi seseorang yang mandiri. Salah satunya adalah mandiri dalam pembelajaran. Lanjut kepada peran guru. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator. Kenapa sebagai fasilitator? Karena guru itu nantinya akan menyediakan sumber belajar dan panduan-panduan untuk pemecahan masalah tersebut. Terus juga guru harus membantu siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi guru tidak lepas tangan juga, guru harus ikut nimbrung di dalamnya, tetapi tidak terlalu menimbrung, tetapi tidak terlalu berperan aktif gitu ya. Nah, sedangkan peran siswa di sini yaitu peran siswa harus aktif. Apa yang dimaksud aktif di sini? Aktif di sini adalah siswa yang nantinya akan mencari informasi dan solusinya sendiri, dan juga harus bekerja sama tim nih supaya menemukan titik terang untuk pemecahan masalah tersebut. Yang pastinya harus berkomunikasi, dan juga nantinya setelah ketemu titik terangnya atau solusi untuk pemecahan masalah tersebut akan mempresentasikan hasil pemecahan masalahnya. Nah, kalau kedudukan materinya yaitu pembelajaran pemecahan masalah. Jadi kedudukan materi di sini titik pentingnya adalah pada permasalahan tersebut. Permasalahan tersebutlah yang nantinya akan menjadi pembelajaran, pengalaman, dan juga proses berpikirnya siswa gitu ya. Untuk sintaksnya itu bisa disebut sebagai tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya yaitu ada, pertama kita harus orientasi masalah dulu, kita harus mengenali masalahnya, kita harus tahu apa masalahnya, siswa itu harus tahu masalahnya juga. Begitupun guru tidak boleh semena-mena memberikan suatu permasalahan yang rumit kepada siswa, harus menyesuaikan dengan porsinya atau kebutuhannya gitu, sesuai jenjangnya. Terus yang kedua adalah investigasi dan analisis. Maksudnya investigasi dan analisis ya kita harus menyelidiki, yang tadi penyelidikan autentik, harus fokus sama masalah tersebut tuh apa aja. Kita harus mencari tahu dan mengkajinya lebih dalam lagi. Terus yang ketiga ada merumuskan dan menguji solusi. Nah, setelah kita
mencari tahu nih lebih dalamnya lagi, nanti kita akan menemukan hal-hal baru. Kita mungkin bisa merumuskan, terus juga menguji solusinya, apakah nanti jalan keluarnya bisa seperti ini atau bisa seperti ini, dan yang lain-lainnya. Terus yang keempat yaitu presentasi. Ya, yang tadi setelah setelah dirumuskan, diuji solusinya, maka akan dipresentasikan di depan kelas ke hadapan kelompok lain. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran project based learning atau bisa disingkat PGBL. PGBL ini apa? PGBL adalah suatu model pembelajaran yang berbasis project gitu. Tetapi di dalam project tersebut juga pastinya akan ada permasalahan yang terlebih dahulu. Permasalahan yang akan diberikan oleh seorang guru dan nantinya harus dibuat suatu project yang akan menjadi pemecahan masalah tersebut gitu. Nah, pada project based learning ini juga sama ya, pembahasannya ada terkait latar belakang, landasan teori, karakteristik, tujuan, peran guru, peran siswa, terus kedudukan materi dan juga sintaks. Nah, latar belakangnya dari model ini adalah karena kurangnya pengalaman belajar untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu proyek. Nah, jadi siswa ini masih minim dalam pengalaman belajar untuk melakukan sesuatu proyek secara mendalam. Jadi jika ada proyek, siswa itu kurang mendalami untuk bisa dikaji gitu, supaya lebih matang pembelajarannya dan suatu proyeknya ketika dipresentasikan gitu. Nah, landasan teorinya ada dua. Yang pertama, konstruktivisme dan eksperiental. Konstruktivisme ini berpengaruh pada pengalaman. Yang tadi makanya latar belakang di sini kan karena minimnya pengalaman. Nah, jadi landasan dari dari model ini adalah harus mempunyai pengalaman nantinya gitu. Kalau eksperientalnya yaitu pengalaman langsung. Nah, jadi pengalaman yang sudah pernah dilalui dan pengalaman langsung nanti pada saat berkecimpung gitu ya. Karakteristiknya di sini saya ambil 3 juga ya. Yang pertama, terdapat masalah atau tantangan. Nah, yang tadi sudah dijelaskan. Awalnya itu guru harus memberikan sebuah masalah yang nantinya akan menjadi pemecahan masalah berbentuk proyek gitu ya. Yang kedua, berpusat pada siswa, masalah dan proyek. Nah, yang tadi kan. Yang ketiga, informasi diperoleh dengan mandiri. Ya, sama seperti sebelumnya problem based learning. Jadi pada project based learning ini juga menggunakan student center ya, berfokusnya pada siswa. Yang berperan penting adalah seorang siswa gitu. Tujuan dari adanya model pembelajaran project based learning ini yaitu yang pertama ada meningkatkan pengetahuan dan pengalaman belajar siswa. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan keterampilan siswa. Yang ketiga, memperkuat kerjasama. Nah, terus lanjut kepada peran guru. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator atau mentor, sama seperti yang tadi. Jadi guru itu hanya membimbing siswa dalam merancang dan menyelesaikan suatu proyek dan juga memberikan umpan balik serta dan memberikan saran-saran. Kalau peran siswa di sini ada 2. Yang pertama, siswa ini harus bertanggung jawab atas proyeknya masing-masing. Bisa masing-masing, bisa per kelompok, tergantung bagaimana nanti situasi di dalam kelas dan tergantung bagaimana strategi seorang guru itu.
Nah, yang kedua ini siswa harus berperan aktif. Kenapa harus aktif? Karena kan tadi student center. Jadi siswa harus berkomunikasi dan juga nantinya mempresentasikan hasil proyeknya. Terus kedudukan materi di sini adalah proyek sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Kenapa proyek? Ya karena pembelajarannya memang dari proyek itu sendiri gitu. Yang memang awalnya adalah suatu permasalahan yang harus dikaji mendalam dan nantinya harus dibuat proyek yang menjadi tujuan akhir dalam pemecahan masalah tersebut gitu. Untuk sintaksnya atau tahapan-tahapannya, yang pertama kita harus menentukan pertanyaan yang mendasar. Maksudnya menentukan pertanyaan yang mendasar, yang tadi pertanyaan yang dari seorang guru kepada muridnya atau satu kelompok gitu ya dalam proyek ini. Jadi misalkan seperti kita dapat kita mendapatkan permasalahan ini. Nah, kita harus berpikir dulu nih, kira-kira untuk masalah ini apa ya kira-kira yang akan kita bahas dan yang akan kita buat proyekannya gitu. Misalkan apa gitu pertanyaannya. Nah, setelah memikirkan pertanyaan yang mendasar, kita merencanakan proyeknya. Kira-kira apa ya? Yang tadi juga sudah masuk ya. Proyek yang bakalan kita ambil, yang bakalan kita buat untuk masalah tersebut. Yang ketiga, menyusun jadwal. Maksudnya menyusun jadwal ya menyusun strategi dari awal gitu. Kapan kita harus menentukan pertanyaan yang mendasar, kapan kita harus merencanakan proyeknya gitu. Ada timelinenya. Yang ketiga ada monitoring siswa atau proyek. Nah, kita juga sebagai guru nanti tahapannya kita nggak boleh nih langsung lepas aja tanggung jawab, karena siswa juga tidak mungkin sepenuhnya bisa kan. Harus ada bantuan juga dari seorang guru gitu. Kita harus tetap mengontrol dan memonitoring siswa kesulitan di mana gitu. Yang keempat ada menguji hasil atau penilaian. Nah, nanti setelah dibuat ya proyeknya, maka diuji hasilnya dan penilaian di situ. Dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, ketika sudah diuji dan diberikan penilaian, evaluasinya untuk kedepannya pembelajaran menggunakan proyek itu harus seperti apa gitu. Oke, dan yang terakhir ada model pembelajaran diferensiasi based learning atau bisa disingkat DBL. Apa sih DBL itu? DBL adalah suatu model pembelajaran yang pembelajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu apa? Jadi siswa itu kan beragam ya, beragam kecerdasan, beragam cara belajar, beragam lain-lainnya. Nah, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita harus tahu nih apa saja sih kebutuhan yang harus disiapkan oleh siswa itu. Nah, latar belakang karena adanya model pembelajaran ini yaitu ya tadi karena perbedaan kebutuhan belajar siswa gitu. Pastinya beda-beda. Ada yang si A pinter ini, si B kurang di sini, si C pinternya malah di mana gitu kan. Nah, seperti itu. Untuk landasan teorinya ada dua, diferensiasi dan kecerdasan majemuk. Diferensiasinya di sini sesuai dengan kebutuhan individu. Untuk kecerdasan majemuknya, kecerdasan majemuk itu kan adalah kecerdasan yang dimiliki setiap orang. Nah, kecerdasan yang dimiliki setiap orang juga pasti berbeda-beda kan. Ada banyak kecerdasan yang dimiliki setiap orang. Misalkan orang ini ya tadi jagonya di dalam bidang ini, orang ini jagonya di dalam bidang ini gitu. Semua orang itu bisa dalam bidangnya masing-masing. Untuk karakteristiknya saya hanya mengambil dua, yaitu adalah lingkungan yang positif. Nah, sudah pasti kalau misalkan diferensiasi lingkungannya itu kan positif, karena seorang gurunya pun sudah tahu gitu. Memang di kelasnya itu, di ruang belajarnya itu
banyak perbedaan siswanya. Jadi ya guru harus menimbulkan, harus menanamkan lingkungan yang positif di dalamnya untuk bisa menghargai setiap perbedaan peserta didiknya atau siswanya. Yang kedua, ada pembelajarannya menyesuaikan kebutuhan siswa yang tadi ya. Terus tujuan dari adanya model pembelajaran diferensiasial based learning yaitu untuk kesempatan siswa untuk tumbuh optimal dengan baik, dengan adil. Ya jadi dengan adanya diferensiasial based learning ini, siswa itu diharapkan bisa mengambil kesempatannya masing-masing untuk bisa tumbuh optimal secara adil. Kayak misalkan si A bisanya di bidang ini, ya udah silahkan, nggak apa-apa, tumbuh di dalam bidang itu. Si B bisanya di ini, tapi maksimalkan gitu, dan guru harus mendukung sepenuhnya gitu jika memang baik ya. Nah, untuk peran guru di sini yaitu sebagai perancang pembelajaran. Yang kedua sebagai pemantau kemajuan ya. Maksudnya kenapa sebagai perancang pembelajaran? Ya kan setiap anaknya beda-beda karakteristiknya, cara belajarnya, kecerdasannya. Jadi guru harus bisa merancang pembelajaran yang sekiranya bisa diterima oleh semua anak siswanya gitu. Ataupun misalkan untuk si A ini, untuk si B ini, untuk si C ini gitu. Nah, guru juga harus nih nantinya setelah memberikan pembelajaran, guru harus memantau sampai mana kemajuan si siswa ini gitu. Terus ada peran siswa. Peran siswa di sini juga harus bertanggung jawab ya. Siswa harus bertanggung jawab atas pembelajarannya. Siswa bisa memilih dan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Dan juga siswa harus aktif apa? Aktif untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman sebayanya, dengan gurunya juga. Jadi kalau misalkan ada yang tidak disenangi atau ada yang tidak bisa, siswa bisa langsung jujur ngomong kepada guru, karena di sini bebas menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kan. Terus kedudukan materi di sini yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswanya pintar di bidang musik, ya dikasihnya pembelajaran tentang musik kayak gitu ya. Terus sintaksnya atau tahapan-tahapannya yang ada 3. Yang pertama perencanaan. Nah, perencanaan ini jadi guru itu harus misalkan kayak membuat angket gitu ya nantinya yang bakalan diisi sama setiap siswanya. Jadi supaya untuk menguji siswanya ini sebenarnya pintar di mana gitu. Supaya juga guru bisa tahu nih dan bisa evaluasi, oh siswa ini bisanya di sini, ternyata pintarnya di sini. Nah, setelah itu nanti terbentuklah pelaksanaan dan mentoring. Nah, pelaksanaan dan mentoring ini jadi kan pasti nantinya juga beda-beda ya pada saat pelaksanaan dan mentoringnya. Jadi kayak misalkan yang tadi siswa A pintar di bidang musik, ya udah pelaksanaannya berarti harus yang berbau musik, yang berhubungan dengan musik. Dan mentoringnya juga mungkin bisa dengan ya menyanyi bersama atau yang lain-lain gitu. Terus yang terakhir evaluasi. Nah, evaluasi ini ya sampai mana kemajuan si siswa itu. Dengan adanya 3 model tersebut, menurut pandangan saya sendiri, saya lebih cenderung dan lebih cocok kepada model pembelajaran diferensiasial based learning. Kenapa? Karena diferensiasial based learning itu lebih cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran sekolah-sekolah untuk anak-anak ya. Maksudnya tingkatan PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, karena pada tingkatan tersebut anak-anak itu belum terlalu dewasa pemikirannya. Karena pada model pembelajaran PBL dan PJBL itu
siswa dituntut untuk berpikir dewasa untuk bisa memecahkan suatu masalah yang memang agak sulit mungkin ya, jika memang belum terbiasa gitu. Walaupun memang sudah ada pengalaman, beberapa saja kan, tapi yang sudah ada pengalaman belum tentu semuanya ada pengalaman. Jadi saya lebih cenderung kepada DBL karena pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.